Halo guys, perkenalkan kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Samratulangi kelas B5 Manajemen. Tujuan kami membuat video ini sebagai tugas dari dosen pembimbing kami, mata kuliah Manajemen Keuangan. Materi yang akan kami sampaikan pada video tugas kali ini yaitu capital budgeting atau juga bisa disebut penganggaran modal. Namun sebelum itu, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Di sini ada Resti Liao, Maria Pondaak, Emmanuel Pojo, Teresa Legi, Putri Kasim, Agracia Selindeo, dan yang terakhir ada Sisi Takalau. Sebenarnya, apa itu capital budgeting? Capital budgeting atau juga disebut dengan penganggaran modal adalah keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut melebihi waktu 1 tahun. Batas waktu 1 tahun tersebut tidaklah mutlak. Termasuk dalam pengeluaran dana ini adalah pengeluaran dana untuk pembelian aktiva seperti tanah, bangunan, mesin, alat-alat lainnya. Keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama, sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Berikut, penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Penganggaran modal harus dilakukan dengan tepat sehingga tidak menginvestigasikan terlalu banyak modal untuk peralatan yang akan menambah beban aktiva tetap. Metode capital budgeting memiliki 5 metode. Di sini ada metode payback period, net present value, dan internal rate of return. Selanjutnya di sini ada metode accounting rate of return, dan yang terakhir ada profitability index. Accounting rate of return adalah formula yang mencerminkan tingkat presentasi pengembalian yang diharapkan atas investasi atau aset dibandingkan dengan biaya investasi awal. Rumus ARR membagi pendapatan rata-rata aset dengan investasi awal perusahaan untuk mendapatkan rasio atau pengembalian yang diharapkan selama masa pakai aset-aset proyek. ARR tidak mempertimbangkan nilai waktu uang atau arus kas yang dapat menjadi bagian integral dari pemeliharaan bisnis. Cara menghitung counting rate of return. Tahap pertama, hitung laba bersih tahunan dari investasi yang dapat mencakup pendapatan dikurangi biaya atau pengeluaran tahunan untuk melaksanakan proyek atau investasi. Tahap kedua, jika investasi adalah aset tetap seperti properti, pabrik dan peralatan, kurangi biaya penyusutan dari pendapatan tahunan untuk mencapai laba bersih tahunan. Tahap ketiga, bagilah laba bersih tahunan dengan biaya awal aset atau investasi. Hasil perhitungan akan menghasilkan desimal. Pengertian metode payback period. Payback period adalah metode yang biasa digunakan oleh investor hingga profesional keuangan dan perusahaan untuk menghitung hasil investasi. Payback period membantu menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan biaya awal yang terkait dengan investasi. Payback period. Payback period untuk sebuah investasi adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali seutuhnya uang yang telah diinvestasikan dalam perusahaan tersebut. Periode waktu adalah sejak waktu awal mulanya dikeluarkan dana investasi oleh perusahaan sampai kepada tercapainya jumlah dana yang sama dengan arus keluar yang diperoleh oleh arus masuk hasil dari investasi yang dilakukan. Pada umumnya semakin cepat waktu yang dibutuhkan payback period, maka investasi tersebut makin baik. Pengertian diskon payback period. Diskon payback period adalah jumlah waktu yang dibutuhkan bagi nilai bersih aliran kas perusahaan saat ini atau net cash flow present value untuk menghadapi hal yang tidak diinginkan terjadi terhadap investasi bersih yang ada. Tidak jauh berbeda dari hasil yang ditunjukkan dengan menggunakan metode payback period. Net present value atau NPV adalah penjumlahan dari nilai sekarang arus kas perusahaan di tingkat pengembalian yang diinginkan dikurangi dengan nilai investasi. Nilai bersih sekarang pada suatu investasi memberikan suatu ukuran nilai bersih atau net value dari investasi perusahaan yang terkait dengan nilai perusahaan sekarang. Menurut Freddy Ramkuti, menyatakan bahwa net present value mempunyai keunggulan dalam mengetahui profitabilitas investasi, yaitu yang pertama, dapat mengetahui time value of money atau nilai rupiah saat ini memiliki nilai yang lebih tinggi
dibandingkan dengan nilai rupiah yang akan diterima di masa yang akan mendatang. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan seluruh nilai cash flow yang dimiliki untuk suatu investasi. Kemudian yang terakhir, perhitungan NPV bersifat objektif karena menggunakan ukuran yang sudah jelas yaitu estimasi cash flow dan discount rate. Profitability Index atau indeks profitabilitas atau rasio manfaat biaya merupakan rasio nilai sekarang dari arus kas bebas masa depan terhadap pengeluaran awal. Meskipun kriteria investasi NPV memberikan suatu ukuran nilai absolut yang diinginkan dari suatu investasi, indeks probabilitas menjadi ukuran relatif yang diinginkan investor yang merupakan rasio nilai sekarang dari manfaat masa depannya terhadap biaya investasi awal. Modified Internal Rate of Return. Internal Rate of Return atau IRR adalah metode yang menghitung tingkat bunga atau discount rate yang membuat nilai sekarang dari seluruh perkiraan arus kas masuk sama dengan nilai sekarang dari nilai ekspektasi arus kas keluar. IRR merupakan tingkat bunga yang membuat nilai NPV yang dihitung menjadi sama dengan 0. Jika hasil IRR yang didapat lebih besar dari discount rate, maka menggambarkan bahwa investasi yang dilakukan akan menghasilkan return lebih besar dari yang diharapkan, sehingga investor sebaiknya menerima investasi tersebut. Selanjutnya ada analisis capital budgeting pada perusahaan go public Bursa Efek Indonesia pada periode 2009 dan 2010. Berdasarkan hasil perhitungan payback period yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa perusahaan yang sudah memenuhi kriteria perhitungan payback period adalah 5 perusahaan. Perusahaan pertama ada perusahaan Sumber Alvaria Trijaya dengan memiliki nilai payback period sebesar 2,19 yang artinya perusahaan tersebut sudah bisa memenuhi kembali modal dasar yang dikeluarkan perusahaan dalam jangka waktu 2,19 tahun sejak melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua ada perusahaan PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Perusahaan ini memiliki nilai payback period sebesar 5,36 yang artinya perusahaan tersebut sudah bisa memenuhi kembali modal dasar yang dikeluarkan perusahaan dalam jangka waktu 5,36 tahun sejak melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia lagi. Perusahaan yang ketiga ada perusahaan PT Bukit Uluwatu Villa Tbk dengan mempunyai nilai payback period sebesar 1,79 artinya perusahaan tersebut juga bisa memenuhi kembali modal dasar yang dikeluarkan perusahaan dalam jangka waktu 1,79 tahun. Terus ada PT BPOM Pension Tbk dengan nilai discounted payback period sebesar 3,48 yang artinya perusahaan tersebut sudah bisa memenuhi kembali modal dasar juga. Dan yang terakhir ada PT Perau Coral Energy Tbk dengan nilai payback period sebesar 2,27 yang artinya perusahaan tersebut juga bisa memenuhi kembali modal dasar yang dikeluarkan dalam jangka waktu 2,27 tahun. Bisa dilihat pada tabel yang ada di samping. Kriteria dari MIRR sama dengan IRR, yaitu akan menerima suatu investasi jika tingkat pengembalian internal lebih besar atau sama dengan tingkat diskonto. Sedangkan apabila tingkat pengembalian internalnya kurang dari tingkat diskonto, maka tidak disarankan untuk berinvestasi ke perusahaan tersebut. Terlihat dari tabel di samping yang memiliki nilai MIRR di atas tingkat diskonto yang telah ditetapkan, maka dari itu segala bentuk investasi kepada perusahaan tersebut layak dan bisa diterima karena perusahaan mampu memiliki tingkat pengembalian internal yang baik dan mampu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Kesimpulan, penelitian ini menggunakan analisis capital budgeting terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan initial public offering atau IPO periode 2009 dan 2010 dengan menggunakan prospektus dan laporan keuangan sebagai bahan perhitungan dan analisa. Perusahaan-perusahaan ini juga telah memenuhi kriteria kelayakan investasi dan juga memiliki kinerja keuangan yang baik ditinjau dari masing-masing rasio keuangan. Itulah tugas video kami dari kelompok 4. Sekian, terima kasih.